Cukup satu pemain, STY atasi 5 posisi krusial skuad Garuda. Pemain lokal yang wajib mendapatkan tempat di laga kedua kontra Vietnam, panggil Beckham Putra. Nasib pemain abroad di Piala Asia U23 dipertanyakan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cukup satu pemain, STY atasi 5 posisi krusial skuad Garuda. Krisis pemain akibat akumulasi kartu dan serangan demam membuat Sintayong terus memutar otak jelang laga kedua kontra Vietnam. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Sintayong memanggil para pemain baru seperti Rahmat Irianto, Muhammad Ferrari, dan Hernando Ari untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nadeo Argawinata dan juga Mark Locke akibat cedera serta Sandy Walsh yang terkena akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun terkonfirmasi telah menyelesaikan proses perpindahan federasi, yakni dari KNVB ke PSSI. Kabar ini tentu saja membuat Sintayong bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, kedua pemain ini memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk level pemain timnas Indonesia. Terlebih lagi, Ragnar Oratmangun yang memiliki versatile sangat tinggi untuk ukuran pemain timnas. Bagaimana tidak, dikutip dari Transfermarkt, meskipun memiliki posisi asli sebagai pemain sayap kiri atau penyerang sayap kiri, Oratmangun juga bisa dimainkan di 4 posisi lain selain posisi naturalnya tersebut. Oratmangun juga bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, penyerang utama, hingga sayap kanan. Total 5 posisi bisa dimainkan oleh pemain yang kini berusia 26 tahun itu di timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan versatility tinggi yang dimilikinya tersebut, tentu saja kita mengharap Coach Sintayong bisa menemukan posisi yang tepat bagi sang pemain dalam skema permainan yang dia kembangkan, hingga akhirnya menjadi pembeda untuk meraih 3 poin di kandang Vietnam. Pemain lokal yang wajib mendapatkan tempat di laga kedua kontra Vietnam. Pertama, Pratama Arhan. Pratama Arhan yang menjadi salah satu pemain yang menampilkan performa ciamik di balik kemenangan timnas Indonesia ini. Dia baru diturunkan pada babak kedua untuk menggantikan Nathan Joeon. Setelah Pratama Arhan masuk, permainan timnas Indonesia terutama di sisi kiri menjadi lebih cair. Arhan mampu memberikan beberapa ancaman dari pergerakannya di sektor tersebut. Salah satu aksi terbaiknya tentu adalah lemparan ke dalam jarak jauh. Senjata andalannya itu mampu menjadi momen krusial di balik terciptanya gol skuad merah putih ke gawang timnas Vietnam. 2. Egy Maulana Fikri. Tak dapat dipungkiri, Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang memiliki jasa besar di balik kemenangan yang diraih timnas Indonesia, yakni atas Vietnam pada pertemuan pertama. Meski bermain pada awal babak kedua, Egy Maulana Fikri langsung memaksimalkan peluang pertamanya untuk menjadi sebuah gol. Pemain berusia 23 tahun ini sukses menyambar bola liar di depan gawang Philip Nguyen. Ketimbang Witan Sulaiman, Sintayong layak mencoba Egy Maulana Fikri sebagai starter. Sebab, winger Dewa United tersebut lebih memiliki pergerakan tanpa bola yang membuat lini serang timnas Indonesia memiliki celah, yakni untuk membobol gawang lawan. Ketiga, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam sempat absen di laga pertama kontra Vietnam lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Namun di laga kedua absennya Sandy Walsh akibat akumulasi kartu membuat Asnawi hampir pasti turun di pos bek kanan mengingat dirinya merupakan andalan STY. Terlebih pemain kelahiran Makassar ini adalah pahlawan Indonesia saat mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia kemarin. Kepemimpinan serta permainan ngotot Asnawi penting untuk membangkitkan motivasi para punggawa Garuda yang akan menjalani laga berat di kandang Vietnam. Panggil Beckham Putra, nasib pemain abroad di Piala Asia U23 dipertanyakan.
Kabar menarik datang dari gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha yang resmi dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat usai Persib Bandung mengumumkan soal pemanggilan Beckham ke skuad Garuda Muda melalui surat resmi. Pemanggilan tersebut membuat Beckham Putra dipastikan absen membela Persib hingga akhir reguler series Liga 1 2023-2024. Pasalnya, TC Timnas Indonesia U23 akan berlangsung mulai 1 hingga 11 April 2024 di Dubai. Itu artinya Beckham Putra akan menjalani laga terakhir bersama Persib Bandung kalau menghadapi Bayangkara FC, yakni di tanggal 28 Maret dan harus absen dalam 4 pertandingan Maung Bandung di BRI Liga 1 melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Borneo FC, dan PSS Sleman. Menariknya, pemanggilan Beckham Putra ke skuad Garuda Muda mengundang pertanyaan terkait nasib para pemain abroad. Mengingat Piala Asia U23 sendiri bukan agenda resmi FIFA yang mengharuskan klub melepas pemainnya. PSSI sebelumnya telah menegaskan akan berusaha keras untuk melobi para klub luar negeri. Sebab Timnas Indonesia U23 memiliki pemain inti yang mulai mendapatkan tempat bersama klubnya, yakni Ivar Jenat, Marcelino Ferdinand, hingga Elkan Bagot. Lebih krusial, PSSI juga penting untuk membawa para pemain seperti Justin Hubner, Nathan Noel, dan Rafael Struijk yang juga bisa menjadi andalan utama di skuad Garuda Muda. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung di grup berat bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Garuda Muda sendiri akan berjumpa tuan rumah Qatar pada 15 April, kemudian Australia 18 April, dan Yordania 21 April. Menariknya, turnamen ini juga menjadi ajang kualifikasi cabang olahraga sepak bola Olimpiade Paris 2024. 3 besar Piala Asia U23 2024 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan peringkat keempat Piala Asia U23 akan mengikuti play-off melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika CAF. Namun yang tidak kalah menarik, Piala Asia U23 2024 juga menjadi faktor krusial bagi Sintayong untuk mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Hal itu terjadi jika pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu membawa Garuda Muda lolos ke babak penyisian grup.